Karma menganggap remeh timnas Indonesia. Sepak bola Indonesia sempat dipandang sebelah mata oleh negeri jiran Malaysia. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Malaysia telan ludah sendiri. Program aneh ambil pemain tua keturunan untuk menghancurkan timnas Malaysia akibat meremehkan Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, tentunya kita akan lihat dulu. Skuad pemain keturunan timnas Indonesia kini membuat netizen Malaysia iri. Pasalnya, skuad Garuda diperkuat pemain keturunan dengan kualitas rasa Eropa. Sementara, Malaysia justru menaturalisasi pemain asing tanpa darah keturunan. Hasilnya, publik negeri jiran murka karena mereka tidak punya semangat tinggi membela Malaysia. Proyek naturalisasi gagal ini berakhir fatal hingga bikin prestasi skuad Harimau Malaya terjun bebas. Bagaimanakah kronologi naturalisasi timnas Indonesia bisa lebih hebat dari Malaysia? Karma menganggap remeh timnas Indonesia. Sepak bola Indonesia sempat dipandang sebelah mata oleh negeri jiran Malaysia. Alasannya karena prestasi timnas Indonesia tertinggal jauh dari skuad Harimau Malaya. Selain itu, ranking timnas Indonesia sempat terjun bebas ke posisi 191 di ranking FIFA pada 2016. Akibatnya, Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM meremehkan kekuatan skuad Garuda. FAM juga tidak mengikutkan Indonesia pada ajang Piala Merdeka 2023. Mereka lebih memilih mengundang Vietnam dan Thailand untuk mengikuti turnamen ini. Firdaus Mohammed selaku Wakil Presiden FAM membeberkan alasannya tidak mengundang timnas Indonesia. Jika dilihat baru-baru ini, Thailand dan Vietnam adalah tim Asia Tenggara yang mencapai level Asia. Kami mengundang mereka karena ingin menciptakan turnamen yang berkualitas, ungkapnya. Komentar ini seolah-olah menyebut jika skuad Garuda berada di bawah Malaysia, Oke, ini terlihat meremehkan sekali teman-teman ya. Vietnam dan Thailand. Media lokal Vietnam, Soha, menyebut komentar ini telah melukai harga diri Indonesia. Malaysia mengundang Thailand dan Vietnam karena kedua tim ini merupakan lawan yang kompetitif. Pernyataan dari Firdaus Mohammed seakan telah merusak harga diri Indonesia, tulis Benar-benar. Selain itu, media asal Malaysia, Makan Bola, juga sempat meremehkan Indonesia Nggak nganggap dari selevel gitu ya. Pada bulan November 2023, Malaysia sempat menembus ranking 130 FIFA. Hasil ini didapat usai mengalahkan Kirgistan yang berada di posisi 102 ranking FIFA. Malaysia jadi negara Asia Tenggara paling berprestasi dengan lompat 7 peringkat. Sementara Indonesia hanya menjadi pembantu Irak untuk naik peringkat, tulis Makan Bola. Pendapat ini memang keluar setelah Indonesia harus kalah telak atas Irak dengan skor akhir 5-1. Kesombongan Malaysia meremehkan timnas Indonesia langsung berbuah karma. Prestasi skuad Harimau Malaya mulai menurun hingga berhasil disalib kembali oleh skuad Garuda. Di Piala Asia 2023, Malaysia gagal lolos dari fase grup setelah finish di posisi juru kunci grup E. Tim asuhan Kim Pagon hanya meraih 1 poin dan jadi tim paling banyak kebobolan. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, Malaysia juga baru saja menelan 2 kekalahan dari Oman. Skuad Harimau Malaya kini terjun ke posisi ketiga klasemen grup D. Sementara timnas Indonesia berhasil menembus babak 16 besar di Piala Asia 2023. Padahal timnas Indonesia diremehkan karena dianggap tim terlemah karena memakai skuad muda. Kiprah pasukan Merah Putih di Piala Asia 2023 bahkan dipuji oleh Jepang dan Australia. Kemudian timnas Indonesia juga sukses bangkit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menang 2 kali beruntun atas Vietnam hingga merebut posisi runner-up sementara. Hasil ini membuat timnas Indonesia membuka peluang lolos ke putaran ketiga. Bukan hanya prestasi di lapangan, timnas Indonesia juga berhasil menyalip ranking Malaysia.
Skuad Harimau Malaya kini berada di peringkat 136, 2 tingkat di bawah skuad Garuda. Pasukan Merah Putih berhasil menembus peringkat 134 FIFA. Skuad asuhan Shin Tae-yong naik 8 peringkat dari sebelumnya berada di ranking 142 FIFA. Jomplangnya kualitas naturalisasi Indonesia dan Malaysia. Menurunnya performa Malaysia diduga karena penampilan buruk para pemain naturalisasi. Netizen negeri jiran banyak yang menghujat pemain naturalisasi yang minim kontribusi. Warga negeri jiran sampai meminta federasi menghentikan proyek naturalisasi. Mereka merasa Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM sembarangan dalam menaturalisasi pemain. Alasannya karena banyak pemain yang dinaturalisasi tidak punya darah keturunan Malaysia. Ada Romel Morales, Paulo Josu, dan Mohamodu Sumareh yang murni pemain asing. Ketiga pemain ini juga sering dihujat sebagai produk naturalisasi sia-sia. Berbeda jauh dari Malaysia, proyek naturalisasi Timnas Indonesia bisa disebut lebih sukses. Bersama Shin Tae-yong, PSSI hanya menaturalisasi pemain yang punya darah keturunan. Alhasil, para pemain tersebut punya ikatan yang lebih kuat dan nasionalisme tinggi untuk Ibu Pertiwi. Calon pemain naturalisasi bukan pemain yang tidak punya darah Indonesia, tetapi pemain keturunan. Pemain ini perlu kita manfaatkan dengan lebih aktif, tegas Shin Tae-yong. Malaysia juga menaturalisasi beberapa pemain keturunan, seperti Darren Lock, Natso Insa, dan Dion Coles. Namun, FAM masih dikritik karena hanya mengambil pemain naturalisasi dari liga domestik. Hasilnya, banyak pemain lokal yang akhirnya kalah saing dengan produk naturalisasi. Di Piala Asia 2023, Malaysia jadi negara ASEAN terbanyak yang memakai naturalisasi dengan 14 pemain. Rezal Zamberi Yahya menilai banyak talenta lokal yang lebih layak dipanggil. Saya kira untuk pemain naturalisasi, lebih baik kita berikan kesempatan untuk pemain lokal. Di saat yang sama, FAM juga perlu mengevaluasi sebaik mungkin pemain keturunan yang akan diambil. Tegas ex-pemain Malaysia ini. Buruknya kualitas pemain naturalisasi Malaysia membuat netizen negeri jiran iri dengan Timnas Indonesia. Pasalnya skuad Garuda pemain naturalisasi jempolan. Ada Jay Izzas yang tampil di kompetisi Serie B bersama Venezia FC. Pemain yang akrab dipanggil Bang Jay ini juga berpeluang mentas di Serie A jika sukses promosi. Dirinya tampil impresif saat melawan Vietnam, bahkan sukses mencetak gol debutnya. Skuad Garuda masih punya Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang tampil di Eredivisie Belanda. Tom Haye bahkan dirumorkan sempat jadi incaran OGC Nice, klub asal Ligue 1. Justin Hubner juga baru saja dipinjamkan Wolverhampton ke Cerezo Osaka di divisi utama Liga Jepang. Shin Tae-yong berhasil menjaring para pemain keturunan terbaik untuk dinaturalisasi. Pelatih asal Korea Selatan ini hanya mau pemain keturunan kategori grade A. Coach Shin Ogah memanggil pemain keturunan yang kualitasnya di bawah standar. Kehebatan Shin Tae-yong ini disorot oleh pundit asal Malaysia Faiz Khuzairi. Para pemain keturunan Indonesia bermain di liga-liga terbaik. Ada Jay Izzas yang bermain di Serie B, ada pula di Eredivisie. Bahkan Justin Hubner tampil di Cerezo Osaka, J1 League, tegas Khuzairi. Pundit dari Astro Arena ini mengakui kualitas naturalisasi Malaysia memang tertinggal jauh dari Timnas Indonesia. Proyek naturalisasi Harimau Malaya yang gagal total. Karena semakin hancur, Zainal Abidin Hasan menuntut proyek naturalisasi segera dihentikan. Legenda skuad Harimau Malaya ini menilai naturalisasi sudah kurang efektif. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi kita membuahkan hasil. Tapi, apakah kami bisa mendapatkan lebih banyak pemain naturalisasi yang berkualitas? Kami tidak tahu, tutur Zainal. Sudah saatnya kita mempersiapkan pemain lokal. Artinya, kita harus punya program akar rumput yang baik, ujar Zainal menambahkan. Akibat dihujat tajam, FAM selaku federasi langsung menghentikan sementara proyek naturalisasi. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menghentikan sementara program naturalisasi pemain di tingkat nasional. Tegas FAM seperti dikutip dari media Makan Bola.
Selain itu, merosotnya performa Malaysia juga bikin pelatih Kim Pan-gon disorot tajam. Bahkan muncul rumor pelatih asal Korea Selatan ini akan segera mengundurkan diri. Namun kabar miring ini segera ditepis langsung oleh Kim Pan-gon sendiri. Dirinya masih akan tetap melatih skuad Harimau Malaya hingga kontraknya berakhir pada 2025. Dengan mewahnya kualitas pemain keturunan, apakah timnas Indonesia sudah kembali melampaui kehebatan Malaysia? Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menarik sekali. Memang benar ya kalau kita melihat pernyataan-pernyataan dari Malaysia, terutama yang ditujukan ke Indonesia, itu memang sering sekali meremehkan, merendahkan dan sebagainya. Salah satunya yang meremehkan timnas Indonesia. Sering dari Malaysia meremehkan timnas Indonesia, tidak selevel dengan timnas di Malaysia. Dan juga ada satu perbedaan dari naturalisasi pemain yang ada di Indonesia dan Malaysia. Malaysia dinilai gagal karena Malaysia justru kebanyakan mengambil pemain naturalisasi tanpa ada darah keturunan. Berbeda dengan Indonesia, Indonesia sengaja mengambil pemain naturalisasi dari pemain-pemain turunan yang mempunyai darah Indonesia. Yang paling banyak itu dari Belanda karena terkait dengan historis sejarah yang ada. Dan juga ada perbedaan dari segi umur, di mana pemain-pemain naturalisasi Indonesia itu lebih muda, di bawah 22 tahun, sedangkan di Malaysia di atas 22 tahun ke atas. Oke teman-teman ya, demikian bagaimana menurut teman-teman atas apa yang terjadi di timnas Malaysia yang semakin kesini kayaknya semakin anjlok prestasinya. Oke, terima kasih dan silakan teman-teman bisa berkomentar, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.